Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GPD LCD Magelang. Pada hari ini kita datang di rumah Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita segalanya, bahkan anaknya sendiri. Untuk memulai ibadah ini saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita katakan sekali lagi, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita katakan bersama-sama, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Sembah Yesus, nama-Mu, Tuhan kami, amin, dimuliakan
haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Amin Yesus. Haleluya, Engkau adil Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, Engkaulah Allah kami sembah Tuhan. Namamu agung perkasa Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, kita sembah Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Betapa mulianya, amin, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Sembah ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya, amin, namamu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, segala sesuatu berkat yang Engkau telah berikan kehidupan kami. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami minta kepadamu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun di atas kami, di atas ibadah ini, supaya kami semua merasa terberkati. Kami mengandalkannya di atas nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau merasakan kebaikannya. Kita telah bersyukur dan kita mau menaikkan segala hormat bagi Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, amin. Haleluya, kita sembah Tuhan kita. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia pelihara kita. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, selamanya. Amin. Selamanya, selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita bisa katakan Tuhan Yesus baik karena Dia memelihara kehidupan kita, memelihara jiwa, tubuh, dan roh kita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Tak Terlukiskan, kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita naikkan segala syukur, biarlah roh kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, tak terlukiskan. Tak terlukiskan, amin. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Haleluya, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Dekat Kasih-Mu. Haleluya. Dekat kasih-Mu, amin, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang
dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Jika kita dapat merasakan kasih-Nya, jika kita memuji Dia, Tuhan sendiri yang akan memberikan kasih dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang terpenting itu hanya satu, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Sebelum kita menyambut firman, kita mau menyiapkan hati kita menyiapkan hati kita yang paling dalam, kita menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, amin, meninggikan nama Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita katakan lagu dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, hanya Engkau Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh lagi, haleluya. Nyatakan Tuhan kita lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Yesus, katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Nanti dengan hormat Saudari Meme akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saudari Meme akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Ya Allah, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Terima pagi kasih, hari Tuhan. ini. Kalau kami anak-anak-Mu Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan dan Tuhan kami. Bahkan kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh berbuat bakti kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan, pujian yang kami naikkan ini Tuhan, boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan duduk diam untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami mau berikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan untuk kami terus mengerti apa yang menjadi isi hati Allah. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terlebih melewati hari yang semakin sukar ini Tuhan, di mana iman kami terus digoncang, iman kami terus dicoba digeser oleh keadaan dunia. Tapi biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, terus boleh menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Kami terus mengandalkan Engkau Tuhan selalu depan kami. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Engkau, akan Tuhan adakan perbedaan Tuhan dengan orang-orang dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat urapan dari Roh Kudus terus mengalir buat kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati Allah itu boleh tersampaikan buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami duduk diam Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila hadir di tempat ini Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, atau Bapak Ibu yang ada di rumah juga dapat ikut bergabung bersama-sama, yang ada di tempat ini dapat berdiri dan kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin
penolong kami, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kami, secara khusus kepada setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menolong, Engkau selalu menjaga. Kami mau belajar tetap percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu, supaya seluruh hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan kesehatan, dengan kekuatan, sukacita, hati yang mengasihi Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan dengan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih-Mu, tuntunan tangan-Mu yang membawa mereka ke dalam jalan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pada persinggahan bangsa Israel pada persinggahan ke-37. Ya, ada satu tempat yang bernama reruntuhan di Abarim. Itu tercatat dalam Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-44. Ya, kalau Bapak Ibu akan melihat beberapa tempat persinggahan yang kita sudah pelajari selama ini, itu banyak tercatat susunannya pada Bilangan yang ke-33. Ya, ada di sana catatan-catatan, meskipun ada beberapa tempat yang juga disinggahi dan tidak tercatat di dalam bilangan ini, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi apa yang kita dapat pelajari. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang kita bisa pelajari dari reruntuhan di Abarim, dari tempat yang istimewa ini. Reruntuhan di Abarim punya satu arti kata, jalan reruntuhan, ya, karena Abarim itu adalah satu tempat yang menurut catatan tempat yang terjal dan banyak sekali batu-batu karang yang ada di sana. Ya, ada banyak hal yang kemudian dapat dijelaskan sebagai reruntuhan. Ya, kita tahu bersama reruntuhan itu berarti sesuatu yang ada dan kemudian terjatuh, ya, kemudian tidak lagi ada, kemudian habis, hilang dan sebagainya. Apa yang kita bisa lihat tentang sesuatu yang runtuh, sesuatu yang tidak lagi ada, bahkan mungkin kita dapat mengatakan itu habis, ya, tidak ada lagi. Ada sesuatu yang kita akan pelajari bersama. Mari kita akan lihat apa yang kita bisa lihat terjadi di Abarim. Abarim itu dia kemudian dekat dengan satu tempat namanya Seret. Ada satu lembah di sana, hampir berdekatan, dan ada satu peristiwa yang terjadi di sana. Mari kita lihat bersama dalam Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal 2 ada catatan yang saya harap kita lihat. Ulangan pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ada satu catatan peristiwa yang kita akan pelajari bersama hari ini. Ulangan 2 ayat 14 dan 15 saya bacakan. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Ya, saya berharap Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Mereka habis binasa. Ya, ada kejadian yang terjadi di reruntuhan Abarim dan di lembah Seret, dan kita sudah baca dalam Ulangan dan juga ada beberapa catatan yang lain. Prajurit dari generasi pertama dari bangsa Israel habis binasa. Ada keruntuhan dari prajurit-prajurit pada generasi pertama.
Apa yang dimaksud dengan generasi pertama? Waktu bangsa Israel keluar, ya mereka diadakan sensus dan dihitung, kira-kira ada 600.000 sekian lebih ya, 600.005 sekian, itu tanpa menghitung orang-orang Lewi. Ya. Jadi sangat banyak prajurit yang dihitung waktu itu. Tapi Ulangan 2 ayat 14-15 mencatat, di reruntuhan Abarim dekat lembah Seret, seluruh prajurit generasi pertama habis binasa. Sangat menarik untuk melihat hal ini. Mengapa ini bisa terjadi? Tadi ayat 14 dikatakan begini, dari Kades Barnea sampai ada ke Sungai Seret ada 38 tahun. Mereka 600.000 orang itu tidak kemudian habis binasa 600 itu sekaligus, tidak. Tetapi selama 38 tahun itu kemudian mereka satu persatu dan sesuai firman Tuhan mereka tidak ada lagi. Butuh 38 tahun membawa mereka berputar. Kades Barnea adalah tempat yang kita sudah pernah pelajari di persinggahan ke-14, daerah Ritma. Adalah satu tempat di mana mereka tepat ada di depan Kanaan. Dan di sanalah ada peristiwa yang Bapak Ibu bisa lihat di Bilangan 32, nanti kita akan melihat sebentar. Bahwa di sanalah mereka tepat di depan Kanaan diminta untuk datang mengirimkan orang untuk melihat ke sana. Dan saya percaya kita masih mengingat kisahnya, mengerti kisahnya dari 12 orang pengintai. 10 orang memberitahu kepada mereka, tempatnya bagus, tempatnya indah, hanya ada kalimat semacam itu. Saya mengajak Bapak Ibu lihat dulu, kita lihat sebentar apa yang terjadi di sana. Kita buka Bilangan pasal 32. Saya ajak Bapak Ibu baca sepintas, ada beberapa catatan yang saya ingin kita lihat. Bilangan 32, mari kita melihat dari ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa baca seluruh pasal itu akan sangat istimewa karena kita melihat keseluruhan kisahnya. Bilangan 32 ayat yang ke-8 berkata demikian. Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Ayat 9, mereka berjalan sampai ke lembah Eskol. Melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat mengapa mereka kemudian habis binasa. Mengapa generasi pertama ini kemudian bagaikan reruntuhan. Bilangan 32 ayat 11 mencatat sangat jelas. Oleh karena mereka tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ada satu catatan yang sangat jelas di sini. Tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bapak Ibu bisa mundur sedikit ke Bilangan 13. Mari lihat bersama dengan saya. Bilangan 13 mencatat peristiwanya dengan lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan tidak sepenuh hati? Saya akan mengajak kita lihat dulu ayat yang ke Bilangan 13. Kita mulai ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya
dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat ini mencatat adalah apa yang dilakukan oleh 12 pengintai. 12 pengintai itu adalah pemimpin-pemimpin. Jadi orang yang punya pengaruh yang besar kepada seluruh umat, seluruh prajurit yang ada di Israel. Apa yang mereka sampaikan? Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Perhatikan kalimat ini. Mereka bawa kabar baik. Kami sudah lihat negerinya betul berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka bawa hasilnya. Ini hasilnya. Kabarnya baik. Tapi perhatikan ayat 28. Ternyata kabar itu tidak berhenti sampai di situ karena kalimatnya kemudian berlanjut demikian. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya. Ada berita yang baik yang mereka sampaikan, kabar yang baik. Mereka sudah lakukan firman Tuhan melalui Musa untuk lihat. Dan mereka sudah lihat yang baik, tetapi ternyata ada kalimat selanjutnya yang menjadi kabar yang negatif, kabar yang buruk. Apakah berhenti di situ? Tidak. Karena kemudian mereka melanjutkan kalimat mereka, perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan kalimat ini. Mereka sudah punya gambaran, bayangan yang mereka katakan orang itu kuat-kuat. Janji yang mereka dapatkan, yang mereka dengar bahwa mereka akan dapatkan negeri itu ada dalam pikiran mereka. Tetapi ketika melihat kenyataan ada orang-orang yang kuat, mereka kemudian membuat kesimpulan sendiri dalam hatinya. Kita tidak dapat maju karena mereka lebih kuat. Bapak Ibu, saya harap ini dapat menolong kita memperoleh gambaran tentang tidak sepenuh hati. Ada firman yang mereka dengar, mereka taruh dalam hatinya. Kamu akan masuk ke negeri itu. Tapi ketika berhadapan dengan realita, dengan kenyataan, ada tantangan, firman yang ada di dalam hati mereka. Mereka bisa katakan betul, negeri itu baik. Hanya, tapi, dan mereka menambah dengan kesimpulan mereka sendiri. Kita tidak dapat maju. Mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Tidak tercatat ada peristiwa yang mereka lihat, tapi berita yang negatif ditambah, bahkan firman Allah berkata, kabar busuk. Mungkin kalau hari-hari ini kita bisa mengatakan itu kabar hoax yang banyak terjadi, banyak bapak ibu dengar hari-hari ini. Dari kabar bangsa itu negerinya kuat-kuat, kita tidak akan bisa maju, mereka lebih kuat, bahkan kemudian ditambah lagi, mereka akan memakan kita. Bisa melihat Bapak Ibu bagaimana berita yang negatif itu bisa bertambah-tambah. Tidak cukup sampai di situ. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mereka pernah dengar tentang janji Allah itu ada dalam hati mereka.
Tapi ketika ada hal-hal yang kemudian menjadi tantangan, firman, janji yang ada di dalam hati mereka mulai sedikit demi sedikit tergeser oleh berita yang negatif. Mereka lebih kuat, mereka lebih bisa mengalahkan, kita tidak bisa maju, mereka akan makan kita seperti belalang. Firman yang ada di dalam hati sedikit mulai tergeser. Apa yang mereka percayai sedikit demi sedikit mulai luntur. Sampai di situ tidak. Apa yang diucapkan oleh 10 orang ini begitu mempengaruhi umat Israel. Bilangan 14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Kembali. Semua hal-hal yang negatif menggeser kepercayaan umat Israel kepada janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Sehingga mereka tidak lagi percaya sepenuhnya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ayat 4, mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu, mari lihat berita-berita yang negatif berkelanjutan ketika itu diizinkan ada dalam hidup. Bahkan menguasai, bisa membuat kepercayaan kita hilang, menjadi tidak percaya. Tapi hati-hati, tidak percaya kepada janji Tuhan. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang ringan. Dan karena kita lihat ketidakpercayaan berbuahkan hal berikutnya. Mereka melawan Musa, melawan Harun. Mereka ingin angkat seorang pemimpin yang lain. Musa dan Harun harus bersujud untuk mendoakan mereka. Di tengah-tengah situasi itu, ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berdiri dan berkata, negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kita akan bisa masuk ke sana. Tetapi mereka tetap di dalam ketidakpercayaannya. Bahkan ayat 10, perhatikan tetap bilangan 14 ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Mereka bukan saja melawan Musa dan Harun, bahkan mereka ingin melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Hatinya dipenuhi oleh kabar yang buruk. Sehingga kepercayaan mereka berkurang. Tidak sepenuh hati. Kemudian dapat kita simpulkan, tidak percaya. Generasi habis, mereka tidak percaya. Bahkan mereka melawan. Bapak, Ibu, Saudara, mari ini menjadi koreksi bagi kita. Hari-hari ini, berita mana yang kita masukkan dalam pikiran kita? Berita mana yang kita masukkan dalam hati kita? Kita belajar dari bangsa Israel. Mereka terima janji Tuhan, percaya janji Tuhan, bahkan sudah melihatnya. Tapi sekali lagi, waktu bertemu dengan tantangan, menaruh kabar yang buruk, lebih percaya kepada kabar-kabar yang buruk, lebih percaya kepada pemikiran hatinya sendiri, kepada pemikiran-pemikiran yang mereka buat sendiri. Kita tidak akan bisa, kita bagaikan belalang. Itu gambaran
ketidakpercayaan. Dan mereka justru karena ketidakpercayaannya kemudian melakukan perlawanan. Tidak sepenuh hati adalah tidak percaya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak percaya. Tetapi kiranya ini juga menjadi renungan buat kita. Kita yang dengar firman Tuhan, kita yang belajar banyak firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sering kali mendengar firman Tuhan tentang jangan khawatir. Tapi apa yang kemudian kita lakukan ketika kita lihat dunia ini seperti ini? Berita mana yang kita masukkan? Tetap menjaga firman di dalam hati? Atau memasukkan berita-berita yang menakutkan? Firman Allah mengajar kita bersukacita senantiasa. Tapi kemudian berita mana yang kita masukkan? Firman Tuhan yang kita tetap percaya? Atau apa yang kita lihat di sekeliling kita? Membuat kita kehilangan sukacita. Ada banyak janji yang lain yang kita bisa lihat. Hari ini kita belajar di lembah Abarim, prajurit-prajurit yang kuat. Mereka orang-orang yang luar biasa, runtuh, habis binasa. Karena ketidakpercayaan mereka, kemudian ada firman Tuhan bahwa mereka tidak akan masuk. Waktu Musa berdoa untuk memohonkan pengampunan, Tuhan berfirman demikian, Bilangan 14 ayat yang ke-22 dari ayat 20. Bilangan 14 ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Sampai di situ. Ada satu catatan, mereka yang dengar firman Tuhan, percaya, tapi kemudian karena masalah, karena hal-hal yang mereka lihat, berubah kepercayaannya. Bahkan kemudian melakukan perlawanan. Firman Allah berkata itu menista Tuhan. Kita yang dengar firman Tuhan, kita yang banyak belajar firman Tuhan, kita yang mungkin dengarkan renungan, tapi ketika kita berhadapan dengan tantangan hari-hari ini, masihkah kita tetap percaya kepada firman? Belajar dari bangsa Israel. Ketidakpercayaan itu sama dengan tidak sepenuh hati. Dan hasilnya mereka tidak menikmati janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, tidak mereka nikmati. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau ada janji-janji Tuhan yang kita pelajari, lalu kita bertanya, Tuhan, Engkau berjanji ini, Engkau berjanji A, B, C, D. Mengapa aku belum mengalaminya? Jangan-jangan kita seperti bangsa Israel. Dengar firman Tuhan. Percaya di awalnya. Tapi kemudian kepercayaan kita berubah karena situasi. Hari ini mari kita belajar. Jangan sampai mengalami keruntuhan seperti prajurit generasi pertama yang habis binasa. 600.000 orang habis binasa. Tapi mari kita lihat, ada hal yang istimewa yang kita bisa pelajari dari keruntuhan prajurit itu. Bilangan 32. Kita kembali ayat 12.
Firman Allah bercatat demikian, bahwa seluruh prajurit itu habis binasa. Tapi bilangan 32 ayat 12 mencatat demikian, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menarik ya, yang kita bisa pelajari. Prajurit generasi pertama habis binasa. Tapi ayat 12 mencatat kecuali. Ternyata di antara 600.000 orang lebih yang harus mati, habis, runtuh, binasa, masih ada 2 orang. Kalau mungkin saya tidak bisa bilang hanya 2. Musa pun tidak termasuk. Hanya 2 yang menikmati janji Tuhan. Sangat istimewa untuk melihat bagaimana Kaleb dan Yosua bisa menikmati janji Tuhan. Dan perhatikan kalimat ini. Mereka menikmati janji Tuhan, mengapa? Karena mereka dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Sangat jelas perbedaannya. Yang generasi pertama prajurit habis karena mereka tidak mengikuti sepenuh hati. Sedangkan 2 orang ini firman Allah berkata, kenapa mereka kemudian menikmati janji Tuhan? Jawabannya sebaliknya. Mereka sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita buat 2 perbandingan, di manakah kita ingin berada? Reruntuhan prajurit yang habis binasa di lembah Abarim? Atau dalam kelompok 2 orang yang menikmati janji Tuhan? Saya percaya setiap kita di tempat ini ingin nikmati janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin. Janjinya adalah janji untuk kehidupan kita. Janjinya itu menghidupkan kita. Janjinya itu menuntun kita. Firman Allah berkata janjinya itulah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Hari ini mari kita memilih dalam hidup kita. Ada 2 kisah. Sangat jelas firman Allah berkata, tidak sepenuh hati. Kelompok yang satu sepenuh hati. Saya percaya setiap kita akan memilih untuk menjadi kelompok sepenuh hati. Ini yang saya harap Bapak Ibu ingat hari ini. Satu renungan untuk kita jadi anak-anak Tuhan yang hidup sepenuh hati. Waktu kita ingin mengikuti Tuhan, kita ingin ada di dalam jalan Tuhan, ikuti sepenuh hati. Di dalam ayat yang kita tadi baca, bilangan 32 ayat 12, ada pengertian dari kalimat aslinya, sepenuh hati itu apa artinya? Sepenuh hati dapat diartikan demikian, memenuhi, mengalir, dan memuaskan. Itu arti kata dari bahasa aslinya. Sepenuh hati artinya memenuhi, mengalir, atau memuaskan. Apa yang dapat kita lihat dari Kaleb dan Yosua? Bagaimana sepenuh hati yang punya 3 arti utama ini, memenuhi, mengalir, dan memuaskan, itu ada di dalam hati mereka. Saya mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana Yosua dan Kaleb hatinya menjadi penuh, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kenapa? Hatinya dipenuhi firman Allah. Hatinya dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. Di dalam hatinya janji Tuhan itu mengalir. Mari kita lihat Yosua 1 ayat 8.
Ada satu catatan bagaimana kehidupan Yosua. Yosua 1 ayat 8 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana firman Tuhan memenuhi, mengalir dalam hati Kaleb dan Yosua. Itu sebabnya Yosua 1 yang ditulis memberikan penjelasan bagaimana ada satu kalimat, jangan berhenti baca firman Tuhan, jangan berhenti renungkan firman Tuhan, jangan berhenti lakukan firman Tuhan. Itu bagaikan kita izinkan firman janji Tuhan itu memenuhi pikiran, perasaan, kehendak kita. Mengalir dalam hidup kita. Bahkan Yosua 1 ayat 8 berkata demikian. Kalau firman itu memenuhi kita, perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara. Berapa firman yang penuhi hati kita? Berapa banyak janji yang kita baca? Sekali lagi pertanyaan saya di depan, apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita hari-hari ini? Ketakutan di luar sana? Kekhawatiran di luar sana? Atau firman Tuhan? Seberapa kita ingin baca firman Tuhan? Seberapa kita ingin menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita? Kaleb dan Yosua memenuhi hatinya dengan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka berhadapan dengan masalah, dengan berita-berita yang menakutkan, mereka punya cara bertindak yang berbeda. Bukan hanya firman Tuhan, janji Tuhan yang memenuhi hati mereka. Tapi mereka mengizinkan Roh Tuhan pun memenuhi, mengalir dalam hati mereka. Sekali lagi ingat, kata sepenuh hati adalah memenuhi, mengalir dan memuaskan. Bilangan 27 ayat 8, mari lihat bagaimana kehidupan Kaleb dan Yosua. Bilangan 27 ayat yang ke-8. Ke-18 ya, saya salah tulis. Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Yosua adalah seorang yang rohnya berbeda. Saya percaya dipenuhi oleh roh Allah dalam hidupnya. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu, mari perhatikan, firman Tuhan memenuhi, mengalir dalam hati Yosua dan Kaleb. Roh Tuhan memenuhi, mengalir dalam hati Yosua dan Kaleb. Sangat berbeda dengan apa yang kita lihat pada orang-orang yang banyak. Bapak Ibu, kita lihat perbandingannya. 600.000 lebih dengan 2 orang. Hari-hari ini kalau kita mau jujur di dunia ini, begitu banyak berita menakutkan dibanding orang-orang yang menaruh berita-berita yang sesuai dengan firman Allah. Tapi hari ini kita belajar, kalau tidak mau habis binasa, minta firman Tuhan memenuhi, mengalir dalam hati. Bukan itu saja, Roh Tuhan memenuhi, mengalir dalam hati.
Karena kalau firman Tuhan dan ada roh Tuhan mengalir dalam hati, itulah yang akan membuat kita tetap percaya. Yosua dan Kaleb berbanding terbalik dengan begitu banyak orang. Mereka yang hatinya dipenuhi, dialiri oleh berita-berita busuk, menjadi tidak percaya dan melawan. Tapi bandingkan dengan dua orang ini, yang hatinya dipenuhi firman Tuhan, roh Tuhan, hasilnya mereka tetap percaya dan hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, mereka tetap percaya dan hidup taat. Bilangan 13 mencatat demikian. Ketika ada berita-berita yang buruk, Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu." Perhatikan kalimat berikutnya, "Sebab kita pasti akan mengalahkannya." Mereka sama-sama melihat tantangan, mereka sama-sama belum berperang. Tapi apa yang ada dalam hati Kaleb berbeda. Ketika mereka bilang kita tidak akan maju, kita akan dimakan, kita akan kalah. Tapi Kaleb tetap percaya kepada firman. Mereka belum masuk. Tapi firman Allah berkata, dia dapat berkata dengan iman, kita pasti mengalahkannya. Bilangan 14 ayat 6. Ketika bangsa Israel berontak, bersungut-sungut dan akan membunuh Musa dan Harun, akan mengganti mereka. Bilangan 14 ayat 6 berkata demikian, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya, lalu berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Ada firman, ada roh Tuhan memenuhi hati mereka. Itu membuat mereka tetap percaya. Betul ada tantangan, betul bangsa itu lebih besar. Tapi jika Tuhan ada beserta dengan kita, kita pasti bisa melewati itu. Sama dengan apa yang kita pegang hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita izinkan firman penuhi hati kita, mengalir memenuhi hati kita. Janji-janji Tuhan kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Itu menolong kita akan tetap kuat dan taat. Boleh ada tantangan, boleh ada pandemi yang luar biasa. Tapi kita pasti bisa kuat melewati semua ini. Kita pasti menikmati janji Tuhan. Sikap tetap percaya dan ketaatan dari Kaleb dan Yosua. Inilah yang memuaskan hati Allah. Itu sebabnya tadi kita belajar sepenuh hati, artinya memenuhi, mengalir, memuaskan. Ketika mereka memenuhi hatinya, mengaliri hatinya dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, mereka tetap percaya, mereka tetap taat. Dan itulah sikap yang memuaskan hati Allah. Dan karena mereka memuaskan hati Allah, dengan sendirinya mereka menikmati janji Allah.
Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman-pengalaman ini, peganglah janji Tuhan, tetap percaya. Waktu engkau percaya dan taat, itu adalah gambaran sepenuh hati. Dan setiap orang yang sepenuh hati, dia memuaskan hati Allah dan menikmati janji-janji yang Tuhan berikan. Karena saya percaya tidak ada kerinduan lain. Buat apa Tuhan beri janjinya? Buat apa Tuhan ingin kita baca janjinya? Supaya apa yang Dia janjikan kita nikmati. Sayangnya ada banyak orang memilih mengabaikan firman Tuhan, memasukkan hal yang lain. Dan ketika kita tidak nikmati janji Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini mari belajar, jangan sampai seperti reruntuhan di Abarim. Mereka habis binasa karena tidak sepenuh hati. Tapi mari kita jadi anak-anak Tuhan, mau berbahagia, mau menikmati janji Tuhan, simpan janji Tuhan, cari janji Tuhan. Izinkan itu memenuhi hatimu, mengalir, tetap percaya dan taat. Sehingga itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Perikopnya berjudul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci kebahagiaan menikmati janji Tuhan ada di dalam percaya. Saya tidak akan henti-hentinya mengajak Bapak Ibu, izinkan firman dan roh Allah memenuhi, mengalir, dan memuaskan hati. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dunia ini tidak lama lagi akan lenyap. Tapi kalau kita firman Tuhan kita cintai, kita disiapkan bagaikan mempelai wanita yang akan bertemu dengan Kristus. Orang-orang yang cinta firman, yang percaya dengan sepenuh hati dan melakukan firman Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu di akhir dari renungan ini mengingatkan kembali tentang satu program yang kami doakan, 2N, naikkan doa, nantikan firman. Kita belajar dari Habakuk 1 Januari 2021. Kalau mau kaki kita harus kuat, seperti kaki rusa yang berdiri di atas bukit. Bukitnya boleh terjal, boleh sulit, boleh curam. Tapi kalau engkau berdiri dengan doa yang kuat, berdiri di atas firman Tuhan, ikuti dengan sepenuh hati, engkau akan seperti Kaleb dan Yosua menikmati janji Tuhan. Di tengah semua halangan, Kaleb dan Yosua harus ikut 38 tahun karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan orang-orang yang lainnya. 38 tahun mereka berjalan berputar. Tetapi itu tidak menyurutkan kasih mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan. Ada bagian lain di bilangan berkata demikian. Bahkan saat sudah menerima tanah di Kanaan, Kaleb tidak berubah. Dia tetap sepenuh hati mengikuti Allah. Hari-hari ini di tengah kesulitan, jadi anak-anak Tuhan yang sepenuh hati. Naikkan doa, nantikan firman. Bapak Ibu jangan baca firman hanya untuk aku mau baca karena itu ada di kalender. Kalender itu mencantumkan
beberapa pasal. Kalau Bapak Ibu melihat di bagian kolom yang kecil ada tulisan Matius 1-3, itu artinya Matius pasal 1-3. Mungkin kita berkata ini cukup banyak, panjang sekali. Saya dorong Bapak Ibu baca, bagi-bagi waktunya. Ini bukan hanya sekedar gerakan baca Alkitab, tapi kita sedang cari janji Tuhan. Naikkan doamu. Tahun ini kita juga akan melakukan doa bersama. Tahun lalu kita lakukan 40 hari. Dan tahun ini ada yang Tuhan taruh dalam hati kami bersama-sama. 50 hari. Kita akan adakan doa dan puasa. 4 April saat kita merayakan Paskah sampai 23 Mei saat kita merayakan hari Pantekosta. 4 April kita merayakan kemenangan di dalam Tuhan sampai 23 Mei 2021. Sekali lagi ini bukan sekedar program, tapi kerinduan hati kami untuk mencari Tuhan. Kami dorong Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama. Tentunya kita perlu mempersiapkan diri kita dalam situasi pandemi ini. Saya tidak ingin kita kemudian berjalan tanpa mengatur dengan baik. Apa yang dapat kita perhatikan? Doa puasa 2021. Yang dapat Bapak Ibu lakukan, tidak makan dan minum, bukan selama 50 hari, tidak. Doa puasa itu akan tetap dilakukan secara berantai, artinya kita tidak makan dan minum dalam rentang waktu tertentu dalam satu hari. Bisa tidak makan dan minum, bisa tidak makan tapi minum, bisa Bapak Ibu hanya berpantang makanan tertentu. Karena mungkin ada Bapak Ibu yang harus minum obat dan sebagainya. Ini adalah sesuatu ajakan, sesuatu gerakan yang saya harap kita bisa meresponinya. Bukan sebuah kewajiban, tapi saya berharap kita bisa ambil bagian di dalamnya. Ini kira-kira gambaran yang Bapak Ibu bisa taruh. Kalau Bapak Ibu ingin terlibat bersama, bisa mulai pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Atau pukul 6 pagi sampai 12, atau sesuai kemampuan. Pada puasa 40 hari yang lalu saya bahkan mendengar ada beberapa anak-anak yang ikut serta meskipun setengah hari. Tapi bukan hanya pada kegiatan tidak makan dan minum. Tapi bagaimana kita kemudian belajar untuk mengurangi, untuk menyangkal diri kita. Dan pada doa dan puasa kita berdoa, baca, renungkan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Dalam doa dan puasa ini kita akan mengadakan doa di gereja setiap hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 2 sampai pukul 3 sore. Di tempat ini akan ada doa bersama. Khusus hari Sabtu pukul 11.30 sampai 12.30. Doa puasa pada pukul 2 dan sampai 3 akan berlangsung sampai sebelum doa 10 hari. Sampai nanti saat doa 10 hari kita akan memindah jadwalnya ke doa pada jam 6 sore. Bapak Ibu yang mungkin bekerja dan tidak bisa ikut hadir di gereja, tim multimedia akan melakukan rekaman doa dengan format MP3, artinya hanya suara. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan itu melalui call center. Dan bisa melakukan doa itu di rumah masing-masing melalui rekaman ini. Tidak ada hal lain yang kami rindukan selain kita dapat menjadi umat yang sepenuh hati mengikuti Tuhan. Naikkan doa, nantikan firman, supaya hidup kita bagaikan pengantin wanita yang dihias, yang dipercantik oleh firman dan roh. Jadi anak-anak Tuhan yang sepenuh hati, kita belajar di reruntuhan Abarim. Ada yang habis binasa, tapi ada 2 yang menikmati janji Tuhan. Hari ini, saya dorong Bapak Ibu, pilih hidup sepenuh hati bagi Tuhan. Inginkan Dia lebih dari apapun. Inginkan firman lebih dari kekayaan dunia ini.
Karena sesungguhnya Dialah kehidupan kita. Amsal 23 ayat 26. Amsal pasal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Beri hati kita untuk diisi oleh firman-Nya, supaya firman-Nya yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 25. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat ini. Mazmur 73. Mungkin kita membaca dari ayat 24. Mazmur 73 ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kiranya kerinduan kita akan Tuhan, akan firman-Nya ada dalam hati kita. Hidup sepenuhnya mengasihi Tuhan, percaya kepada firman-Nya, karena Dia Allah yang setia kepada kita. Inginkan Tuhan lebih dari segalanya. Taruh firman-Nya di dalam hatimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Dia sudah janji buat kita. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Kemuliaan Dia sudah janjikan. Kalau hari ini engkau mungkin berhadapan dengan tantangan, pilih tetap percaya. Ikuti Tuhan sepenuh hati. Dia tidak pernah ingkari janjinya kepada kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mari kita sembah Dia. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yakini kemuliaan-Nya Dia janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Miliki komitmen, aku tetap percaya.
supaya kita bisa menikmatinya. Jangan biarkan janjinya hilang hanya karena kekhawatiran kita. Jangan biarkan janjinya tidak kita alami karena ketakutan kita. Mari miliki hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang kami ingini selain Engkau, Tuhan. Cintai firman Tuhan. Seberapa Bapak Ibu yang rindu hidupnya dipenuhi oleh janji firman Tuhan, yang rindu firman itu mengalir di dalam hati. Bolehkah engkau angkat tangan? Bolehkah engkau angkat tangan? Oh Tuhan, lihat Tuhan. Oh Tuhan, lihat Tuhan. Kami rindu firman-Mu memenuhi hati kami, Tuhan. Tolong kami cinta firman-Mu. Tolong kami setia baca firman-Mu. Beri kami pengertian waktu kami baca firman-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami atas kemalasan kami, atas ketidakpercayaan kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini, Bapa. Haleluya. Percaya janji-Mu ukir dalam kehidupanku. Haleluya. Sebelum saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara berdoa masing-masing. Ucapkan doamu kepada Tuhan. Ucapkan kerinduanmu kepada Tuhan. Ucapkan kerinduanmu akan firman-Nya. Dia dengar setiap doa. Jangan ada yang berdiam diri. Jangan ada yang hanya menutup mulut. Bukalah mulutmu. Tuhan dengar doamu. Tuhan dengar kerinduan hatimu. Haleluya, haleluya. Ucapkan sampai terdengar oleh telingamu sendiri. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dengarlah kerinduan umat-Mu. Tuhan dengarlah kerinduan kami cari. Tuhan dengar seruan kami. Tuhan dengar doa kami. Tuhan dengar kerinduan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu ada di hadapan hadirat-Mu. Hari ini kami belajar untuk mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami membiarkan firman itu tidak mendapat tempat karena kami menaruh yang
lain di dalam hati kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk menaruh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Firman-Mu memenuhi hati kami. Firman-Mu mengalir di dalam kami, sehingga kami hidup dalam kepercayaan sepenuhnya kepadamu, taat kepadamu, dan hidup kami memuaskan hati-Mu. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, kerinduan jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami cinta firman-Mu, kami baca firman-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan semangat kami baca firman. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang Engkau mau kami lakukan. Buat kami mengerti saat kami baca firman, bahwa kami percaya kepada janji-Mu. Buat kami punya hati yang rela untuk melakukan firman-Mu, supaya janji firman-Mu jadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami cinta kepadamu. Kami ingin jadi umat Tuhan, bagai mempelai yang indah, yang siap berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Setiap telinga yang dengar firman, setiap pribadi yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dibangkitkan, kami dikuatkan. Cinta firman, kami merenungkan, kami melakukan firman. Hidup kami sungguh memuaskan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau jadi umat-umat Tuhan yang percaya sepenuhnya kepadamu. Dan biar janji firman-Mu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap pribadi yang hari ini datang, kami tahu Engkau mengerti keberadaan mereka. Dan firman-Mu datang, Roh-Mu datang menguatkan, membangkitkan iman untuk kami tetap menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa siapapun yang ada, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kalau ada yang di dalam kelemahan, dengan iman dan percaya kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan kekuatan baru. Yang dalam kesakitan di dalam nama Tuhan Yesus mendapatkan kesembuhan. Yang sedang dalam masalah persoalan di dalam nama Tuhan Yesus memperoleh jalan keluar. Berikan iman yang teguh kepada setiap kami. Kami terus bersyukur untuk kesembuhan bagi Ibu Eca, bagi Ibu Teresia, Bapak Filipus. Tuhan terus bekerja. Dalam Ibu Leni juga Engkau akan bekerja memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan hidup mereka menjadi kesaksian bagaimana Engkau menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya berkat dan kasih setia-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan sertai dalam pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan, perjalanan dimanapun kami berada. Kami tetap jadi umat yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Program doa puasa, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami menambut firman-Mu dan menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya mari katakan amin. Haleluya.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baik